Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar pada acara siang hari ini. Senang sekali bisa melihat wajah Bapak Ibu yang antusias di sini. Sambil kita menunggu peserta yang lainnya bergabung, boleh menggunakan virtual background-nya dulu ya Bapak Ibu. Untuk linknya ini sudah diberikan di chat room, itu bisa dicek dan untuk minta tolong diganti dan juga di rename terlebih dahulu namanya ya. Untuk yang baru bergabung, selamat datang di acara webinar Peluang Emas Sertifikasi TKDN. Persiapan terbaik untuk bisnis pengadaan barang jasa pemerintah. Kita akan mulai sebentar lagi. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan kopi dan tehnya sebagai cemilan agar kita bisa lebih fokus dalam acara ini berlangsung. Nah, sambil sambil menunggu, eh, mohon ya peserta untuk mengganti virtual background-nya dan juga merename namanya seperti nama dan juga instansinya dari mana, seperti itu. Wave Beats Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar yang diadakan oleh PT Alatan Asasta Indonesia. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia, dan pastinya semangat untuk update pengetahuan terkait bisnis pengadaan barang jasa pemerintah di webinar siang hari ini. Bersama saya Reni, MC sekaligus moderator yang akan memandu webinar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024. Baik, kalau gitu untuk memulai acara, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas doa bersamanya. Semoga acara kita di hari ini bisa berjalan dengan baik dan pastinya bermanfaat. Sebelum kita masuk ke sesi yang paling utama, kita uh, kenalan dulu yuk sama PT Alatan Asasta Indonesia sebagai penyelenggara webinar hari ini. Jadi langsung saja mari kita saksikan video dari Alatan Asasta Indonesia. Alatan Indonesia. Visi dan misi menjadi perusahaan konsultan, pelatihan, dan penelitian terkemuka yang berkontribusi pada peningkatan tata kelola, sistem, dan SDM di berbagai lembaga dan bisnis melalui layanan berkualitas dan berdampak positif. Sejak didirikan pada tahun 2017, kami telah membantu beragam klien, termasuk lembaga pemerintah, lembaga donor internasional, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami juga bergerak di bidang pemerintahan dan kebijakan publik, termasuk pengadaan barang atau jasa pemerintah dan perencanaan pembangunan, manajemen dan pengembangan organisasi, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui layanan kami berusaha untuk memfasilitasi transformasi yang mendorong perubahan yang berdampak. Alatan Indonesia
adalah mitra strategis dalam mendukung bisnis dan organisasi Anda. Sertifikasi TKDN dan Haki memastikan legalitas dan daya saing produk Anda. Pendampingan berbisnis di pasar pemerintah dan e-katalog membantu bisnis Anda masuk dan berkembang di sektor pemerintah. Strategi memenangkan tender pemerintah. Langkah jitu efektif untuk memenangkan proyek strategis. Penyusunan SOP dan analisis jabatan meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Government Relations membangun organisasi yang adaptif serta menjalin hubungan strategis dengan pemerintah. Dengan pengalaman dan komitmen tinggi, Alatan Indonesia siap menjadi mitra terpercaya dalam pertumbuhan bisnis Anda. We are trusted, Alatan clients are happy. Telah bekerja sama dengan kami telah melatih 2.000 PPK dan Pokja, kurang lebih 500 badan usaha. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari perubahan. Nah, sudah kenalan kan dengan PT Tanah Sastra Indonesia, Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk melalui dari video webinar untuk karena sudah mengenal dari video alatan, di siang hari ini kan jadinya Bapak Ibu semakin mengenal alatan ya. Nah, dari video tersebut ada juga nih tujuan dari webinar pada hari siang hari ini, yaitu untuk menambah wawasan Bapak Ibu seputar sertifikasi TKDN. Kenapa sih ini penting banget gitu? Karena sertifikasi TKDN itu bisa menjadi peluang besar bagi bisnis Bapak Ibu dan juga meningkatkan daya saing produk dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, jadinya pastikan Bapak Ibu mengikuti acara webinar ini sampai selesai, karena ada banyak sekali insight yang akan membantu Bapak Ibu membawa bisnis ke level yang lebih berikutnya. Baik, kalau gitu sebelum menyimak pemaparannya, berikut ada tata tertib yang harus diikuti selama webinar berlangsung. Selamat datang para peserta pre-webinar TKDN 2024, peluang emas sertifikasi TKDN. Untuk kelancaran acara, berikut tata tertib yang perlu diperhatikan. Sebelum acara, pastikan hadir tepat waktu, gunakan nama lengkap dan aktifkan virtual background. Selama acara, matikan mikrofon dan nyalakan kamera. Gunakan fitur chat atau Slido untuk memberikan pertanyaan. Setelah acara, isi form feedback yang akan kami bagikan di akhir sesi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat. Nah, kalau gitu Bapak Ibu yang belum menggunakan background, sekali lagi bisa untuk menggunakan backgroundnya dan mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu. Nah, yang belum, kami tunggu. Langsung aja ya ke pemaparan materi ya. Saya udah ada sih Bu ini juga segitu. Baik, tanpa harus menunggu lama lagi, Bapak Ibu, kita langsung saja nih untuk masuk ke acara utama, yaitu pemaparan materi. Ke dalam webinar ini, kami akan mengundang narasumber yang pertama, yaitu Bapak Harmada Sibuayan. Nah, Bapak Harmada ini, beliau memiliki
Beliau ini memiliki pengalaman hampir 20 tahun menjadi konsultan dan juga trainer. Dan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai konsultan dan juga mentor pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam proyek besarnya, beliau juga pernah menjadi konsultan modernisasi PBJ Polri Icitap Indonesia dan mentor modernisasi PBJ di 44 kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah yang bekerja sama dengan MCA Indonesia dengan LKPP. Selain itu, beliau juga menjadi tim penyusun modul TKDM Polri dengan melatih lebih dari 300 personil Polri mengenai penerapan TKDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Selain itu, beliau juga melatih lebih dari 200 badan usaha terkait sertifikasi TKDN. Bapak Harmada juga telah memiliki trainer bersertifikat BNSP. Baik, Bapak Harmada juga sudah hadir di acara kita hari ini. Halo, Bapak Harmada. Halo, selamat siang Bu. Halo, selamat siang Bapak Harmada. Bagaimana Bapak kabarnya, Pak? Baik, Oh, baik. Alhamdulillah kalau Alhamdulillah Bu. gitu. Semoga selalu dalam baik Pak. Kalau gitu Semoga kita yang bisa lain juga mulai aja sehat Pak ya. untuk pemaparan dari Bapak Harmada. Dipersilakan Bapak Harmada. Baik, baik. Terima kasih untuk Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berbagi informasi dan pengalaman selama menjadi mentor dan konsultan untuk pengadaan barang jasa di pemerintah. Dan nanti akan kami bagikan berbagai informasi. Karena dari apa namanya informasi yang kami dapatkan dari panitia ternyata banyak juga dari Bapak Ibu yang belum pernah apa ya mengikuti atau terlibat menjadi vendor pemerintah. Jadi kami menambahkan materi untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sehingga ini di pemaparan pertama ini saya ingin menyampaikan terkait bagaimana sih caranya atau seberapa menarik sih pengadaan barang jasa pemerintah. Silakan PPT-nya panitia. Sebentar. Bisa mulai dari depan? Oke, next. Oke, jadi Bapak Ibu, sebentar. Yang tadi dulu panitia. Oke, jadi Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan, ya eh, hanya saja ingin menambahkan sedikit bahwa terkait TKDN sebelum TKDN ini mulai viral lah ya bahasa anak-anak sekarang. Jadi kami sudah membantu Polri waktu itu untuk memodernisasi pengadaan barang jasa. Kebetulan kami ditunjuk sebagai project manager dan team leader. Dan kemudian kami diminta untuk membina seluruh PPK dan Pokja di Polri terkait penerapan TKDN atau P3DN dalam pengadaan barang jasa di Polri. Dan kami juga diminta untuk membina seluruh vendor di Polri eh, untuk penerapan TKDN tersebut. Karena itu, Alhamdulillah kami dipercaya untuk menjadi tim leader penyusunan modulnya. Dan kami juga sudah melatih para Pokja dan PPK di seluruh Polri dan termasuk di apa namanya vendor-vendornya. Dan kebetulan kami juga memang sudah lama bekerja sama dengan LKPP dan untuk apa ya membangun beberapa modul untuk pengadaan barang jasa. Baik, lanjut ya. Oke, jadi kami ingin mengenalkan dulu terkait pengadaan barang jasa karena ada beberapa peserta, banyak, peserta
dan pengadaan barang jasa itu Bapak Ibu, next, next, ya, sebentar, balik. Sebelumnya, 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 yang tadi yang pertama. Oke, sebelumnya, sebelumnya. Oke, itu yang sebentar, sebentar, pelan-pelan, pelan-pelan. Next, satu kali lagi. Nah, jadi intinya Bapak Ibu pengadaan barang jasa pemerintah itu supaya tidak sulit dipahami bahwa pemerintah ini kan menjadi pembeli terbesar sebenarnya, adalah the biggest buyer bahasanya pemerintah. Jadi pemerintah ini menjadi pembeli terbesar karena apa? Setiap tahun pemerintah itu mengalokasikan sekitar 1.200 triliun sampai 1.400 triliun untuk mengadakan barang jasa yang mereka butuhkan. Nah, kepada siapa mereka membeli? Ya terhadap vendor. Nah, masalahnya ini vendor-vendornya ini untuk sampai 10 tahun ke belakang itu kebanyakan dari vendor-vendor besar atau vendor-vendor luar ya. Bisa jadi dari luar, bisa juga dari vendor-vendor besar. Nah, ini sekarang pemerintah sudah mau meningkatkan peran serta UMKM dan vendor-vendor lokal. Karena tadi sayang sekali ya kalau misalnya 1.000 triliun per tahun ya Bapak Ibu, itu harus terbuang atau apa namanya banyak untuk membeli barang-barang impor. Karena itulah pemerintah sekarang termasuk UMKM dan koperasi itu banyak terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Next. Oke, mengapa kita harus mengikuti atau ikut sekarang pengadaan barang jasa pemerintah ini nilainya semakin kompleks dan variatif. Kompleksnya karena apa? Nilainya semakin membesar tadi saya sampaikan. Tiap tahun itu kurang lebih sekitar 100 sampai 200 triliun nilainya naik terus Bapak Ibu. Kan sayang ya kalau 100 sampai 200 triliun bertambah terus tiap tahun. Kemudian tapi yang menikmati hanya perusahaan-perusahaan luar atau perusahaan-perusahaan besar tertentu saja. Harusnya ini bisa menjadi apa namanya itu ya multi layer effect lah ya kepada perusahaan-perusahaan lokal, pada UMKM dan sebagainya. Kebetulan kemarin kami juga dipercaya menjadi mentor UMKM oleh kerjasama dari mikro apa Korps dan Kementerian UMKM. Jadi kami juga ingin banyak membagikan ini supaya apa UMKM itu jangan hanya bermain di level-level apa ya mencari apa namanya mencari buyer itu kan harus menggunakan banyak uang ya. Tetapi kan ada pemerintah nih yang menjadi pembeli dan itu pasti tiap tahun Bapak Ibu sekalian. Kan sayang betul ya. Kalau kita hitung-hitung misalnya nanti untuk ATK ini dugaan kami apa prediksi kami karena datanya sebenarnya harus diolah lebih jauh ya. Tetapi kami meyakini bahwa kurang lebih mungkin 1 triliun anggaran pemerintah untuk ATK saja. Kalau misalnya kita bicara tentang kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu yang apa ya berdagang di bidang ATK ini kan kesempatan besar ya. Kalau sampai 1 triliun masa kita nggak dapat cuannya gitu ya. Kalau misalnya untuk snack ya catering misalnya ini juga kan lagi naik ini sekarang. Apalagi nanti ada program makanan bergizi ya. Harusnya ini jadi kesempatan bagi Bapak Ibu yang apa namanya punya usaha di bidang catering atau Bapak Ibu yang punya usaha di bidang konstruksi misalnya. Ini pemerintah kan sedang galak apa ya giat-giatnya untuk membangun konstruksi ya, termasuk IKN dan lain sebagainya. Jadi ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua pemerintah pengadaan ini merupakan instrumen instrumen pertumbuhan ya karena setiap uang negara yang digelontorkan oleh pemerintah itu bisa memicu pertumbuhan baik penyerapan apa pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja kurang lebih begitu ya. Next. Nah, sekarang pengadaannya sudah semakin terbuka dan kompetitif Bapak Ibu. Sekarang udah pakai digitalisasi. Jadi Bapak Ibu harusnya tidak perlu khawatir eh, susah nggak ya. Kalau dibilang susah nggak susah, tapi kalau dibuat susah ya memang susah kan begitu ya. Kemudian
Ya tadi ya, saya sudah sampaikan teknologi digital. Sekarang Bapak Ibu, kalau sudah pernah bermain di e-marketplace misalnya seperti Shopee, Tokopedia, pemerintah juga sudah sekarang sedang mengarah ke sana ya. Sudah malah ya. Jadi malah sekarang sudah keluar e-katalog versi 6. eh, itu kan menjadi akan semakin lebih cepat transaksinya, dan itu akan semakin menguntungkan UMKM karena pembayarannya pun sekarang melalui e-katalog. Jadi tidak perlu lagi apa namanya pembayaran harus melalui offline gitu ya. Next. Sistem dan prosedur sudah mulai disederhanakan ya Bapak Ibu. Tadi salah satunya dengan e-katalog. Kita hanya apa namanya dengan bayar itu misalnya PPK atau pejabat pengadaan itu kan kita hanya apa namanya berinteraksi melalui e-katalog. Jadi tidak perlu lagi ada ini itu ya. Walaupun mungkin masih ada yang berupaya ke arah situ, tapi saya kira ke depan pemerintah semakin ingin agar ini transparan dan akuntabel. Nah, sekarang pemerintah juga sudah mengupayakan agar memprioritaskan produk lokal. Jadi 40% dari APBN atau APBD untuk pengadaan barang jasa itu diprioritaskan untuk produk lokal dan UMKM. Jadi ini peluang besar Bapak Ibu sekalian. Jangan disia-siakan. Yang menarik lagi, ada kurang lebih 700 entitas pemerintah. Sekarang nambah malah setelah kementerian nambah ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu lihat nih, kita misalnya punya kementerian kalau nggak salah itu kan 45-an ya. Termasuk lembaga non kementerian itu kurang lebih hampir 90. Sekarang pemerintah daerah itu mulai dari provinsi dan kabupaten kota itu hampir 600-an ya. Jadi ada 700 entitas. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak hanya misalnya walaupun berlokasi di daerah Jabodetabek, tidak hanya misalnya menjadi penyedia untuk pemerintah kementerian dan Pemprov DKI misalnya, tetapi juga bisa menjadi apa namanya bayarnya bisa juga dari luar daerah. Begitu juga yang dari di daerah misalnya ya. Jadi pembelinya atau bayarnya bisa aja dari Sumatera Utara atau bisa dari Jawa malah atau bisa dari pusat gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan apa namanya ya, jangan lewatkan kesempatan ini gitu ya. Nah, yang terakhir itu produk-produknya itu udah predictable, tahu ya predictable ya. Predictable itu ada bisa diprediksi gitu ya, gampang diprediksinya karena kita tinggal lihat tuh dalam 5 tahun ke depan tuh apa aja sih seperti tadi ATK itu udah pasti itu. Tidak mungkin pemerintah tidak beli ATK misalnya. Belum lagi sekarang mulai ke apa namanya ya digital IT ya, komputer dan sebagainya, laptop dan sebagainya. Sekarang laptop pemerintah kemarin di apa dikonsolidasikan tuh kalau nggak salah hampir 1,6 triliun Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu adalah penyedia di bidang IT, wah ini menarik sekali untuk pemerintah. Jadi ini udah jelas, predictable dan rutin. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tuh. Nah, bagi Bapak Ibu yang misalnya nanti mau minta tolong, gimana sih cara lihatnya? Ya ini bisa kita bantu lah ya. Nanti 5 tahun bisa kita cari nih misalnya. Dalam 5 tahun ini ke belakang berapa sih pengadaan untuk misalkan tadi ya ATK bisa di mana saja, pemerintah mana saja itu bisa kita sediakan datanya. Lanjut. Oke, mengapa harus mengikuti pemerintahan pemerintah ya tadi ya kalau kalau biasanya ya para motivator bisnis itu kan selalu mempertentangkan antara produk dulu apa pasar dulu. Ada yang bilang produk dulu karena pasar bisa dicari. Ada yang bilang pasar dulu karena kalau pasarnya udah tersedia, produk gampang di develop. Kalau dalam bisnis pengadaan barang jasa pemerintah, dua-dua ini tidak perlu Bapak Ibu pusingkan. Kenapa? Ya karena produknya tadi jelas dan predictable ya. Bisa kita prediksi apa aja. Nih, 5 tahun ke belakang bisa kita lihat nih pemerintah lagi butuh apa. Ya, apa butuh apa aja yang rutin. Kemudian ke depan juga bisa sebenarnya tinggal lihat RPJMN. Pemerintah lagi mau bangun apa, lagi mau bikin apa misalnya. Kemarin kebetulan kami diminta sebagai konsultan untuk Badan apa Pengelola Tenaga Nuklir. Misalnya pemerintah sedang akan membangun PLTN misalnya dalam beberapa tahun ke depan. Nah ini Bapak Ibu yang bermain di ranah-ranah kaitan dengan nuklir, kimia, mungkin ini kan bisa menjadi peluang yang nggak bisa dilewatkan kan begitu ya. Nah sekarang pasarnya udah tercipta Bapak Ibu, nggak capek kita bikin pasar kan ya. Kalau kita punya produk baru, tentu kita harus membangun pasar dulu. Ini Blue Ocean apa Red Ocean misalnya ini motivator-motivator bisnis kan selalu bertanya itu kepada Bapak Ibu sekalian. Nah kalau di pemerintah, pasarnya udah tercipta. Tadi saya sampaikan ada 700 entitas pemerintah yang menjadi bayarnya Bapak Ibu. Kemudian ada 1.100 sampai 1.200 triliun per tahun yang dialokasikan untuk membeli barang jasa Bapak Ibu. Tinggal lihat nih, seperti saya sampaikan tadi, kalau produk Bapak Ibu itu spesifik misalnya terkait catering, terkait ini ya tinggal misalnya ya
hubungi panitia saja nanti, minta tolong. Boleh nggak lihat nih, di Jabodetabek selama 5 tahun ke depan berapa pembelian pemerintah? Siapa aja nih penyedianya selama ini? Ya, bisa kita lihat ya, bisa kita sediakan. Lanjut. Oke, jadi sekarang pemerintah udah mendesak atau sedang giat-giatnya untuk menggunakan produk dalam negeri. Itu yang mau kita bahas hari ini. Kenapa? Karena tadi waktu zaman Pak Jokowi sudah juga dilanjutkan Pak Prabowo sekarang, pemerintah merasa rugi. Karena apa? Tadi 1.100 sampai 1.200 triliun Bapak Ibu, itu hampir dulu ya, hampir 70% itu uangnya itu keluar. Karena semuanya rata-rata impor. Memang ada ini ya di kita ini kalau nggak impor kan kayaknya nggak keren gitu ya. Apalagi kalau soal laptop misalnya, walaupun ya ada apa namanya alasan yang bisa diterima dengan akal. Kenapa? Akal sehat ya. Kenapa? Karena memang kayak harus kita akui produk-produk luar untuk laptop itu masih lebih bagus. Tapi kan masa apa namanya souvenir dan sebagainya mesti keluar kan gitu ya. Dan harusnya setelah program prioritas pemerintah untuk produk lokal ini makin serius, maka harusnya menumbuhkan perusahaan-perusahaan lokal kan begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dia mau meningkatkan porsi UMKM dan koperasi. Tadi saya sampaikan 40% dari 1.100 sampai 1.400 triliun itu dialokasikan untuk UMK dan koperasi yang khususnya produk lokal Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, sekarang kan pemerintah lagi giat-giat bangun nih percepatan penyerapan nih. Pak Prabowo saya yakin juga nih. Mungkin ini karena akhir tahun ya, tetap ya akhir tahun apalagi pasti. Tapi nanti mungkin setelah bulan 2 bulan 3 nih Pak Prabowo akan genjot-genjot nih apa namanya seluruh entitas pemerintah untuk ayo serap, ayo pembangun ya membangun dan sebagainya ya. Lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan pro UMKM, UMKK dan PDN ini? Instansi pemerintah wajib, wajib kata kata ininya Bapak Ibu, wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dan hasil produksi dalam negeri Bapak Ibu. Wajib. Jadi 40% itu udah pertama wajib. 40% anggaran itu udah pertama wajib. Yang kedua, kalau ada barang jasa yang nilai TKDN-nya 25% plus BMP 15%, kalaupun BMP-nya nggak ada, hanya nilai TK-nya 25%, itu pun harus wajib produk dalam negeri Bapak Ibu. Jadi ada dua kesempatan yang Bapak Ibu bisa apa namanya bisa gunakan, bisa manfaatkan. Yang tadi pertama 40% dari anggaran, yang kedua 40% dari nilai TKDN atau 25% minimal nilai TKDN-nya itu udah wajib. Jadi sayang kan kalau udah wajib tapi kita nggak. Nah, kemarin itu waktu kami sedang juga menerapkan itu di berbagai kementerian. Alasan kementerian apa? Ya pengusaha lokalnya nggak ada, gimana? Nah gitu. Nah ini sekarang ini kan bagaikan apa ya, ayam dan telur nih. Siapa duluan nih? Pemerintah mau beli, tapi katanya perusahaan lokalnya nggak ada. Perusahaan lokal bilang, wah dana pemerintahnya nggak ada. Nah ini sekarang harus dimulai dari siapa? Ya tentu swasta ya, karena swasta lah yang biasanya yang menjadi apa ya driver perubahan ya, driver kemajuan biasanya ya, karena seperti revolusi industri 4.0 kan sebenarnya digerakkan oleh swasta bukan pemerintah. Lanjut. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu, 40% harus wajib produk dari UMKK dan produksi lokal. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Di Pemkot Depok misalnya, 40% itu harus untuk produk lokal dan UMKK. Di Bekasi misalnya, atau di Papua misalnya, itu 40% harus untuk produk lokal. Lanjut. Kemudian ada kalau Bapak Ibu bermain di konstruksi ini juga bisa nih 15 miliar itu udah diperuntukkan bagi UMKK. Ini naik Bu Bapak Ibu dari sebelumnya. Ini jauh sekali naik. Jadi 15 miliar itu wah harusnya ini pendapatan 1 tahun udah tercapai dong ya apa namanya bagi UMKK ini apa namanya target setahun gitu ya. Malah mungkin lebih nih bagi perusahaan-perusahaan tertentu mungkin nggak sampai 15 miliar nih targetnya. Paling 2 miliar, 5 miliar juga udah bagus ya untuk MKK misalnya ya. Tapi ada memang yang sampai bahkan 1 miliar per bulan tuh. Saya banyak bergaul dengan beberapa CEO. Ada itu yang target perusahaannya bukan hanya 1 miliar, 2 miliar lagi sebulan. Bahkan ada yang 10 miliar, tapi masih tetap masuk. Dia menyebutnya saya masih tetap UMKM gitu. Nah itu ya persepsi lah ya. Lanjut. Nah ini tadi pro UMKM tadi ya. Jadi setiap produk yang ada nilai TKDN-nya 40% dan BMP-nya atau minimal nilai TKDN-nya saja 25% Bapak Ibu, itu pemerintah wajib. PPK salah atau akan dikenai sanksi kalau dia tidak menggunakan produk dalam negeri. Nah ini Bapak Ibu nih mulai nih, lihat-lihat nih di LPSE, di sirup, ayo mulai nih. Kalau memang Bapak Ibu punya produk di atas 25%, wah yakin Bapak Ibu.
Itu kesempatan. Hanya saja nih, kalau ada kompetitor yang lebih tinggi, nah ini Bapak Ibu harus meningkatkan lagi nih nilai TKDN-nya. Ya, lanjut. Nah, ini lagi ada preferensi harga. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya produk lokal, tapi impor juga punya produk, kalau Bapak Ibu punya produk lokal di atas 40%, apa namanya, dan BMP-nya 40%, Bapak Ibu dapat bisa kena preferensi harga. Jadi insentifnya sudah ada juga nih. Tinggal dimanfaatkan nih. Makanya Bapak Ibu nih, ayo nih yang belum main apa yang belum menggunakan kesempatan pengadaan barang jasa pemerintah, ayo. Ini kesempatan besar nih. Soal mitos-mitos yang tadi nanti kita bicarakan di rapat-rapat apa di webinar berikutnya lah ya. Supaya ini dulu. Pokoknya Bapak Ibu bisa lihat dulu nih potensi dan peluang yang begitu menggiurkan. Silakan. Lanjut. Nah, ini dua dua peraturan yang bisa Bapak Ibu baca-baca lah ya. Supaya yakin betul bahwa sekarang pemerintah itu pro UMKK dan produk lokal. Dua ini. Nanti eh, rekan saya Bu Reni, Bu Indri akan memaparkan banyak sekali ini, tapi intinya di dua itu saja. Oke, next. Oke, apa saja sih jenis pengadaan barang jasa pemerintah? Pemerintah itu butuh apa saja sih jenisnya? Gitu ya. Yang pertama itu barang Bapak Ibu. Dia pasti butuh barang. Barang ini paling banyak malah. Ya, jadi makanan, minuman, ATK, furniture, peralatan elektronik banyak sekali barang. Ya, besi dan sebagainya itu banyak sekali barang kan. Jalan, jembatan itu barang ya. Sorry, itu pekerjaan konstruksi nanti. Tetapi barang-barang ini banyak ya, Bapak Ibu ya. Souvenir dan sebagainya itu banyak. ATK tadi ya banyak. Kemudian yang kedua ada pekerjaan konstruksi. Nanti ya jembatan, gedung, perbaikan jalan. Oh ini banyak sekali nih. Apalagi sekarang apa namanya semenjak zaman Pak Jokowi itu gila-gila Darmi ya. biaya untuk ini apa namanya alokasi anggaran untuk ini. Yang ketiga itu adalah jasa konsultansi Bapak Ibu. Jadi jasa konsultansi Pakai kalau Bapak web Ibu punya dong. apa namanya layanan konsultansi misalnya konsultan apa namanya Wah, mau di eh, situ. apa di bidang pajak, di bidang kebijakan, di bidang apa lagi namanya itu eh, arsitektur dan sebagainya, ya itu bisa bisa masuk ke pemerintah karena pemerintah juga banyak membutuhkan konsultan-konsultan ya. Kemudian jasa lainnya itu apa ya Bapak Ibu ya itu seperti tadi helpdesk, kemudian security, sewa kendaraan, OB, kemudian apa lagi ya customer service dan sebagainya. Itu banyak juga itu dibutuhkan pemerintah. Sekarang Bapak Ibu lihat aja di setiap kantor ada nggak yang nggak ada OB-nya? Tidak ada kan? Hampir setiap kantor sekarang juga punya security. Hampir setiap kantor tuh sekarang punya customer service. Banyak kan ya. Itu kan semuanya di hire dari pihak ketiga ya, vendor ya. Oke, next. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu nih. Ini biar Bapak Ibu bisa lihat ya apa data anggaran kita tiap tahun nih dari 2020 alokasinya sekitar 1.027 triliun. Nah, 90,8 triliun itu untuk UMKK, untuk usaha mikro, kecil dan koperasi. 90 triliun Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang pengusaha-pengusaha menengah ke atas, wah ini berarti sekitar hampir 900 triliun itu apa namanya pasarnya. Yang kedua 2021 ini naik lagi kan 1.106,4 triliun ya alokasi anggaran untuk PBJ. Tapi UMKK-nya naik luar biasa. Karena apa? Itu tadi kita apa namanya sudah Presiden Jokowi pada waktu itu menekankan harus 40% untuk UMKK. Naik 398 triliun. Ini triliun Bapak Ibu. Tiap tahun. 2022 naik lagi 1.206,5 triliun. Untuk UMKK-nya 364 triliun. Naik 2023 kebetulan ini masih data yang Desember waktu itu. Jadi masih 1.500 tapi ini kalau nggak salah di akhir itu hampir 1.250 sampai 1.300 triliun. Ya. Itu anggarannya. Next. Oke, ini yang tahun 2024. Jadi data sirup itu Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa lihat nih. Pagu RUP itu 1.681 triliun, jadi belanja pengadaannya 1.168 triliun. Ini masih data per Desember ya. Nanti kalau misalnya kita akan dapat data itu setelah 31 Desember baru dapat data benar-benar real ya. Tapi ini dari sirup ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya dari 1.100 sampai 1.200 triliun uang negara untuk pengadaan barang jasa.
Oke, itu hampir 91% itu sekarang untuk PDN, produk dalam negeri. Naik luar biasa kan. Sekarang 55,55% itu untuk UMK, unit apa usaha mikro dan kecil dan koperasi, atau senilai 427 triliun. Jadi sekarang naik 427 triliun itu untuk perusahaan-perusahaan kecil. Tapi kalau Bapak Ibu perusahaan besar juga ya tetap tinggi kan. Luar biasa nih sekarang uangnya, anggarannya. Next. Oke, ini potensinya, nah ini yang tadi saya bilang ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat sampai 2024 ya ini. Pagu PBJ per tahun anggaran. Jadi mulai 1027, 1100, 1200, 1209, 1248 triliun sekarang. Tahun 2024 ini data per Desember Bapak Ibu. Itu untuk pengadaan barang jasa. Next. Oke, gimana dengan alokasi PDN-nya? Tadi ya Bapak Ibu untuk 2022 1224 triliun, ini yang merah ini untuk PDN. Jadi untuk produk dalam negerinya dia membelanjakan sekitar 569 triliun. Saya yakin Bapak Ibu ini kebanyakan adalah hasil produksi lokal ya, harus produksi dalam negeri kan begitu ya. Nah, ini naik lagi di 2023 1.209 triliun, untuk produk lokalnya itu 772 triliun yang merah. Yang non PDN berarti impor itu hanya 70 triliun. 2024 lebih tinggi lagi 1.248 triliun alokasinya. Nah, untuk PDN-nya itu 849 triliun. Ini data ini kami ambil dari LKPP Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Kevalitannya bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, lanjut. Oke, ini jadi Bapak Ibu setelah apa namanya tadi ada jenis pengadaan barang jasa, sekarang ada namanya metode pemilihannya. Bapak Ibu yang sering dengar namanya tender atau lelang ya mungkin itu yang paling sering didengar ya. Kemudian sekarang ini ada e-purchasing Bapak Ibu yang kedua ya. Ada juga namanya pengadaan langsung atau di bawah 200 juta bagi barang dan konstruksi dan jasa lainnya, tetapi 100 juta untuk pengadaan konsultansi. Ada juga penunjukan langsung ini untuk khusus-khusus ya. Kemudian ada tender cepat, itu juga ada. Nah, di tahun 2023 Bapak Ibu, hampir 91,4%, sorry, untuk tender itu hampir sekitar 260 sampai 270 triliun. Tapi untuk purchasing itu udah hampir 230 sampai 240 triliun. Jadi sekarang untuk purchasing itu juga udah hampir sama dengan tender karena memang di Perpres 16 2018 yang kemudian diubah menjadi 12 2021 Bapak Ibu. Jadi tender sekarang merupakan pilihan terakhir. Pilihan pertama itu kalau bisa adalah yang di atasnya, termasuk e-purchasing. Jadi Bapak Ibu yang memang punya produk barang dan sebagainya itu bisa masuk di katalog. Masuk saja di katalog. Kita tinggal tunggu aja. Ya ikhtiar lah ya. Semoga nanti dengan display yang bagus, harga yang menarik, Bapak Ibu punya pembeli. Nggak perlu iklan, karena tidak ada iklan di situ. Oke, kemudian di tahun 2024 yang menarik Bapak Ibu, itu e-purchasing yang meningkat. Lihat nih Bapak Ibu ya. Jadi sekarang purchasing itu udah lebih dari 300 triliun. Nih Bapak Ibu lihat yang pertama di atas nih, yang di sebelah kanan. Kemudian tendernya jauh menurun. Sekarang udah hanya 200-an triliun. Nah, di 2025 pasti purchasing makin meningkat lagi. Ini analisa kami. Dan itu pasti. Karena pemerintah seperti tadi saya sampaikan, purchasing adalah pilihan pertama. Pilihan yang ini ya di apa namanya? Diprioritaskan. Kalau tender itu sebenarnya adalah pilihan terakhir. Kalau yang empat metode lain lagi tidak bisa lagi dilakukan. Jadi ya tidak ada pilihan selain tender. Next. Oke, jadi bagaimana cara kami menjadi penyedianya, Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan nih ya, bagi yang belum pernah. Ini ada saya kasih dua skema. Yang pertama skema penyedia menjadi penyedia langsung. Artinya Bapak Ibu menang tender, menang seleksi, menang pengadaan langsung atau penunjukan langsung, e-purchasing melalui katalog, Bapak Ibu langsung ditunjuk mereka, e-purchasing melalui toko daring, Bapak Ibu langsung ditunjuk oleh mereka. Tapi bagaimana kalau belum terdaftar? Atau bagaimana kalau belum dikenal oleh PPK? Nah, ada yang kedua sebenarnya. Bapak Ibu bisa menjadi subkon. Ini yang kedua Bapak Ibu, yaitu penyedia tidak langsung. Jadi mungkin pemenangnya adalah penyedia perusahaan A. Jadi Bapak Ibu
bisa menjadi penyedia bagi perusahaan A misalnya. Misalnya nih, saya punya perusahaan konstruksi misalnya Bapak Ibu ya, kontraktor. Tentu kalau saya menang tender nih, tentu saya nggak bisa menyediakan pasir sendiri. Atau mungkin saya nggak punya tenaga apa tukang yang banyak misalnya. Jadi saya akan tentu nyari vendor lagi. Itu bisa Bapak Ibu menjadi penyedia pada usaha besar tadi ya, yang itu pilihan pertama. Yang kedua subkontrak. Ini bisa banyak ini Bapak Ibu. Wah, jadi yang menang misalnya penyedia tapi dia disubkonkan. Nah, bisa juga. Atau bisa menjadi distributor tadi, distributor pasir, distributor alat-alat berat dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya eh, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Next. Oke, ini siklusnya Bapak Ibu singkat saja. Ini saya ingin ceritakan Bapak Ibu fokus pada yang tengah saja. Jadi siklusnya di bulan apa nanti 1 sampai bulan 3 itu biasanya perencanaan pengadaan dulu. Kemudian di bulan 2 sampai bulan berikutnya itu ada persiapan namanya. Kemudian nanti ada persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia. Itu biasanya kalau ada tender atau pada saat melalui katalog nanti mereka akan kontak Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu menang, maka masuk pada kontrak dan pelaksanaan kontrak. Yang terakhir biasanya adalah serah terima. Bapak Ibu menyerahkan barang jasa kepada eh, pada PPK atau yang ditunjuk lah ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, ini peran Bapak Ibu dalam dalam setiap proses pengadaan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai apa namanya, sudah mulai masa persiapan pemilihan di pemerintah, Bapak Ibu udah bisa mantau nih di SPSE atau di LPSE. Mulai nih, lihat-lihat nih, oh ini pengadaan ini ada ya ternyata ya, udah diumumkan nih, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal siapkan persyaratannya, ya, administrasi maupun kualifikasi kan begitu. Kemudian setelah pada pemilihannya diumumkan, baru Bapak Ibu ikuti tendernya. Atau kalau misalnya PPK-nya meminta mengkontak Bapak Ibu lewat e-katalog. Nah, alhamdulillah kalau menang, Bapak Ibu berkontrak dan melaksanakan pekerjaan. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu menyerahkan barang jasa. Nah, siapa partnernya? Bapak Ibu bisa lihat di atas. Ada PPK, ada pekerja pemilihan, ada PPK, ada PPK ya. Kurang lebih begitu. Untuk lebih lanjut nanti ini perlu training khusus Bapak Ibu untuk menguasai semua ini. Ya, kalau pengen tahu nanti tanya panitia saja ya. Lanjut. Nah, ini potensi purchasing lah ya, pertalase. Jadi Bapak Ibu kalau mau seperti tadi saya sampaikan, bisa lihat di mana datanya. Nah, ini bisa nanti minta tolong panitia untuk share data-data yang Bapak Ibu perlukan. Tinggal sebutkan nanti yang mau saya cari adalah barang jasa ini dan sebagainya. Ini banyak sudah kita siapkan. Coba next lagi. Nah, ini semua ada ya. Tapi saya kira mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat inilah ya untuk materinya. Oke, Bapak Ibu itu dulu pengantar dari saya. Mengapa Bapak Ibu perlu memanfaatkan kesempatan menjadi penyedia barang jasa? Karena ini kesempatan yang sangat-sangat baik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu marketing. Bapak Ibu tidak perlu riset pasar yang terlalu jelimet rumit gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau bikin misalnya makanan ini laku nggak di pasar ya? Kalau untuk pemerintah ya udah pasti laku. Tinggal sekarang bagaimana Bapak Ibu mengerti proses pengadaan barang jasa pemerintah sehingga nanti bisa mengikutinya gitu ya. Perkara ada mitos-mitos lain harus ada ini nanti nanti kita bicarakan ya. Itu kalau kita bicarakan sekarang semua nggak kelar-kelar nih nanti webinarnya bisa sampai maghrib juga nggak kelar-kelar gitu ya. Yang intinya itu tadi Bapak Ibu. Jadi ada peluang yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dan itu saya kira sayang kalau dilewatkan. Mungkin itu saja dulu ya Bu Moderator. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bahas di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan. Wah, terima kasih ya Bapak Harmada atas pemaparan yang sangat luar biasanya. Rasanya semua poin-poin ini baru untuk kita juga bagi yang belum tahu terkait pengadaan barang jasa pemerintah ini, apalagi terutama terkait mengapa harus mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah, jenis, peluang dan juga syarat pengadaan barang jasa pemerintah. Bagaimana nih, Bapak Ibu? Apakah sudah ada
Nah, gimana nih Bapak Ibu, apakah sudah kebayang gimana pentingnya pengadaan barang jasa pemerintah? Kalau tadi ada yang nggak sempat dicatat, tenang aja, nanti kita akan ada di sesi tanya jawab. Jadi bisa disiapkan aja ya Bapak Ibu untuk pertanyaan terbaiknya. Nah, ini kalau kalau gitu kita langsung aja nih untuk ke pemaparan materi yang kedua, yaitu pemaparan kedua dari Ibu Indri Albezia. Beliau merupakan seorang praktisi sertifikasi TKDN. Beliau memiliki pengalaman langsung dalam pengurusan sertifikasi TKDN dan juga telah sukses mengajukan sertifikasi TKDN yang diterbitkan oleh Kemenprint serta beliau juga memiliki keahlian teknis serta administrasi dalam memahami proses pengajuan, mengatasi tantangan dan juga memenuhi syarat dari TKDN. Apalagi Bu Indri juga sudah hadir ya Bu ya di sini. Ya, halo Mbak Reni. Halo, iya baik Ibu. Selamat sore Ibu Indri. Apa kabar Ibu? Selamat sore Mbak Reni. Alhamdulillah Mhm. baik. Mbak Reni gimana? Alhamdulillah, baik juga Ibu Indri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Baik kalau Amin, gitu, amin. baik. Amin, amin, robbal alamin ya. Baik kalau gitu Bapak Ibu, kita lanjutkan aja untuk pemaparan dari Ibu Indri Albezia ya. Dipersilakan Ibu Indri. Baik. Terima kasih Mbak Reni sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu peserta webinar kali ini. Gimana nih Bapak dan Ibu kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya, gitu. Soalnya cuaca belakangan ini juga agak-agak nggak menentu ya, kadang panas, kadang hujan gitu ya, Bapak Ibu. Semoga masih semangat semuanya ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai strategi dan persiapan efektif untuk meningkatkan peluang bisnis dengan sertifikasi TKDN. Next. Baik, berikut adalah dasar-dasar hukum dari kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Dan untuk yang pertama itu adalah undang-undang, yaitu pasal 86 Undang-Undang 3 tahun 2014. Dan yang lainnya nanti bisa Bapak dan Ibu baca-baca kembali ya. Oke, untuk upaya percepatan sertifikasi TKDN, mempermudah dan memperbanyak sertifikasi TKDN, Kemenperin telah menerbitkan Permenperin, lembaga verifikasi independen, tentang memperbanyak jumlah lembaga verifikasi dengan membuka seluas-luasnya bagi kementerian, lembaga, dan badan usaha untuk terlibat dalam proses sertifikasi TKDN. Next. Kewajiban belanja produk dalam negeri untuk TKDN lebih dari 25% apabila sudah ada TKDN ditambah BMP minimal 40%, TKDN kurang dari 25% memiliki nilai TKDN di bawah 25%, produk lokal non TKDN, produk yang belum teridentifikasi nilai TKDN-nya atau produk impor. Produk impor ini adalah pilihan terakhir jika benar-benar tidak ada PDN yang sejenis. Dan penggunaan PDN ini wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25% jika terdapat PDN dengan nilai TKDN atau penjumlahan TKDN dengan BMP paling sedikit 40%. Nah, Pak Jokowi sendiri uh, sudah menargetkan 95% anggaran pengadaan kementerian lembaga dibelikan produk dalam negeri gitu. Jadi untuk produk-produk yang dipakai di pemerintah ini itu harus memiliki TKDN.
Jadi untuk Bapak Ibu yang mau produk-produknya digunakan oleh pemerintah, ya secepatnya harus melakukan sertifikasi TKDN gitu agar bisa mengikuti tender-tender yang diadakan oleh pemerintah. Next. Baik. Dengan tidak menggunakan barang-barang impor pada proses hilirisasi industri, maka akan berdampak baik. Di antaranya dapat menumbuhkan industri permesinan, pendapatan pajak naik, penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan industri kecil menengah atau UMKM, dan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya. Next. Baik. Untuk manfaat sertifikasi TKDN antara lain, pertama sebagai persyaratan tender pemerintah, tujuannya agar dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri. Kedua, preferensi harga. Produk bersertifikasi TKDN seringkali lebih diutamakan dalam penentuan harga. Tujuannya adalah memberikan keuntungan bagi produsen lokal. Ketiga, sebagai alat pemasaran, sertifikasi TKDN menjadi bukti kualitas dan mendukung produk dalam tender pemerintah. Tujuannya memudahkan perusahaan lokal memasarkan produknya. Keempat, sebagai syarat e-katalog, syarat untuk dapat masuk dalam katalog produk pemerintah adalah wajib bersertifikasi TKDN. Jadi untuk bapak-bapak yang produknya mau dilirik-lirik nih oleh pemerintah harus segera nih diurus sertifikasi TKDN-nya. Dan kalau misalnya eh, butuh dibantu atau mau tanya-tanya bisa coba hubungi kita ya. Next. Oke. Sebagai upaya dalam mempercepat, mempermudah dan memperbanyak sertifikasi TKDN ini, Kementerian Perindustrian juga telah menerbitkan Permen-Perin TKDN Industri Kecil, yaitu dengan menggratiskan dan mempermudah proses sertifikasi TKDN bagi industri kecil agar bisa ikut serta dalam pengadaan barang jasa pemerintah atau PBJP dan menjadi prioritas untuk dibeli oleh pemerintah. Next. Untuk sertifikasi TKDN industri kecil, perusahaan menghitung nilai TKDN secara mandiri yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TKDN industri kecil melalui SINAS. Yang ketiga, input data perusahaan dalam SINAS dan dokumen atau bukti produksi. Yang keempat, kita harus menunggu dulu proses verifikasi data oleh eh, kelompok kerja verifikasi. Dan yang kelima, jika telah disetujui, sertifikat TKDN industri kecil dapat dicetak secara mandiri. Next. Untuk fasilitas sertifikasi TKDN dibiayai oleh APBN khusus untuk industri kecil dan menengah. Satu, maksimal sertifikat setiap perusahaan adalah 8 produk. Yang kedua, industri menengah minimal 25% TKDN. Yang ketiga, industri kecil lebih besar dari 40%, kecuali KBLE 2, KBLI 26220, 26320, dan 26410 nilai TKDN-nya minimal 25%. Untuk perhitungan TKDN industri kecil, perhitungan eh, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN ini untuk industri kecil diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022. Dan untuk nilai minimal TKDN agar bisa terbit sertifikatnya itu di angka 25%. Untuk nilai maksimal TKDN yaitu 40%.
Perhitungan TKDN industri kecil dilakukan berdasarkan akumulasi dari komponen dalam negeri yang mewakili faktor produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan produk. Contohnya cat ya, kita ambil contoh cat. Maka yang dihitung adalah satu satuannya misalnya 1 liter atau 1 kilo cat tersebut, bukan kemasannya gitu. Kalau cat itu kan biasanya ada kemasannya pel, galon gitu kan ya. Nah, ini kita perhitungannya tetap di satu satuannya gitu, liter atau kilo gitu misalnya. Dan komponen dalam negeri yang dimaksud meliputi pertama, bahan atau material langsung dengan komposisi 24% dari nilai PKDN industri kecil. Hal ini dinilai berdasarkan bukti pembelian bahan jika dibeli di Indonesia, maka nilainya adalah 100%, dan jika dibeli di luar negeri, nilainya 0%. Dan yang kedua, tenaga kerja, tenaga kerja langsung dengan komposisi 10% dari nilai TKDN IKA. Jika pekerja langsung yang mengerjakan adalah seorang warga negara Indonesia, maka nilainya adalah 100%. Namun jika pekerja seorang WNA, maka nilainya adalah 0%. Dengan demikian, dengan mempekerjakan pekerja lokal akan berdampak pada nilai TKDN sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, biaya tidak langsung pabrik atau factory overhead dengan komposisi 4% dari nilai TKDN IKA. Hal ini dinilai dari bukti pembelian alat produksi, penggunaan listrik, air, dan biaya overhead lainnya. Sehingga jika alat yang kita gunakan untuk produksi merupakan barang import, maka akan mempengaruhi nilai TKDN. Yang keempat, biaya untuk pengembangan dengan komposisi 2% dari nilai TKDN IKA. Dinilai dari bukti bayar biasa, uh, dinilai dari bukti biaya pengurusan sertifikat merek atau merek merek atau haki atau sertifikat halal, SNI, dan lain-lainnya. Next. Lanjut ke tahapan proses sertifikasi TKDN industri kecil antara lain. Yang pertama, produsen melakukan self-assessment. Yang kedua, mengajukan permohonan secara elektronik melalui SINAS dengan melengkapi dokumen pendukung. Dan yang ketiga, verifikasi oleh Pokja verifikasi yang dibentuk oleh Menprint. Keempat, pencantuman dalam daftar inventaris barang jasa produk dalam negeri. Yang kelima, penerbitan sertifikasi TKDN oleh Menprint atau pusat P3DN secara elektronik melalui SINAS. Dan yang keenam, laporan hasil verifikasi kepada pusat P3DN secara elektronik. Next. Dan ini proses sertifikasi untuk sertifikasi TKDN untuk industri kecil. Yang pertama, pendaftaran registrasi akun, penginputan data perusahaan, self-assessment, verifikasi, kemudian jika hasil verifikasi tersebut sesuai dan nilainya bisa mencapai di atas 25%, maka sertifikasi TKDN bisa diterbitkan. Next. Konsep perhitungan TKDN barang. TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi ini merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Baik, konsep perhitungan TKDN ini yang pertama bahan baku langsung dan tidak langsung. Kedua, jasa terkait bahan baku ini masuk ke dalam bahan baku. Kemudian tenaga kerja, pertama tenaga kerja langsung dan jasa terkait tenaga kerja langsung. Untuk yang factory overhead, tenaga kerja tidak langsung atau manajemen, mesin alat yang dimiliki sendiri, mesin alat kerja yang disewa,
jasa terkait biaya tidak langsung publik, dan yang kesembilan, rekapitulasi penilaian TKDN. Next. Adapun dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam sertifikasi TKDN, antara lain, pertama, dokumen yang meliputi data umum dan aspek legal perusahaan, seperti akte pendirian, izin usaha, NPWP, katalog produk, dan lain-lain. Dan yang kedua, dokumen self-assessment yang meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Baik, sekian pemaparan dari saya untuk Bapak Ibu dan yang mau bertanya-tanya ataupun mau dibantu, bisa menghubungi kami, atau yang mau tanya-tanya nanti bisa di sesi selanjutnya. Saya mohon maaf untuk kekurangan saya. Terima kasih. Kembali ke Mbak Reni. Baik, terima kasih Ibu Indri atas pemaparan yang sangat menarik. Baik, terima kasih Ibu Indri atas pemaparan yang sangat menarik. Rasanya semua poin-poin yang disampaikan akan menambah wawasan kita lagi ya, terutama terkait langkah-langkah taksis pengajuan TKDN di industri kecil melalui SINAS. Lalu, selain itu juga ada contoh perhitungannya dari TKDN industri kecil dan juga alur proses verifikasi TKDN. Nah, tampaknya Bapak dan Ibu ini kan juga sudah tidak sabar lagi nih ya untuk bertanya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita dari PT Alatan ada sesuatu yang spesial nih yang akan kita perkenalkan kembali agar Bapak Ibu semakin dekat dengan PT Alatan Asta Indonesia. Namun, jika Bapak Ibu sudah ada yang memiliki pertanyaan, boleh langsung diklik link Silindonya yang sudah dikirimkan oleh panitia, seperti itu. Silakan mengirimkan pertanyaan yang mungkin ibu bapak masih bingung atau gimana, itu bisa silakan diketik di link Selindo-nya ya. Terima kasih. Apakah bisnis Anda siap bersaing di era industri dalam negeri? Kami hadir untuk mempermudah perjalanan Anda memenuhi persyaratan TKDN. Kami membantu perusahaan Anda menyusun dokumen administratif dan teknis untuk sertifikasi TKDN secara profesional dan efisien. Dengan simulasi perhitungan TKDN, Anda mendapatkan analisis yang akurat untuk produk dan jasa sebelum sertifikasi. Dengan Alatan Asasta Indonesia, we got you covered. Kami siap mendampingi Anda dari awal hingga akhir proses sertifikasi TKDN. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan pelatihan dan konsultasi untuk membantu Anda memenangkan tender atau seleksi pemerintah, sekaligus memberikan panduan lengkap mengenai e-katalog dan e-purchasing agar bisnis Anda dapat bersaing lebih maksimal. Percayakan kebutuhan TKDN Anda kepada kami. Hubungi sekarang dan jadikan bisnis Anda unggul. Baik, baik ini kan sudah selesai memasuki video pengenalan alatan nih Bapak Ibu. Saat ini kita akan memasuki sesi Q&A ya, untuk menjawab semua rasa penasaran terkait materi pengadaan barang jasa pemerintah
dan juga sertifikasi TKDN. Silakan Bapak Ibu yang bisa menggunakan link Selindonya untuk bertanya kepada dua narasumber kami, ataupun bisa juga untuk bertanya dengan kedua narasumber kita, boleh ke Bapak Harmada ataupun ke Ibu Indri. Dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin kita jawab dulu nih, ada pertanyaan pertama yang sudah masuk di link Selindo. Mungkin ini bisa akan dijawab oleh Ibu Indri dulu ya, karena ini terkait sertifikasi TKDN. Ibu Indri, ini untuk pertanyaannya dari Ibu Hidayana. Ini seberapa penting suatu produk ataupun usaha memiliki sertifikasi TKDN? Sudah pernah daftar TKDN tapi belum ada kelanjutannya. Mungkin Ibu Indri bisa bantu untuk dijawab, Bu. Halo, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Saya coba jelaskan sedikit ya, seberapa pentingnya sertifikasi TKDN ini sendiri. Jadi, sertifikasi TKDN ini merupakan ini ya, salah satu syarat wajib untuk kita mengikuti tender-tender pemerintah gitu. Kalau saya boleh tahu, Ibu sebelumnya pendaftarannya seperti apa gitu, mungkin nanti bisa apa bisa kita konsultasi langsung gitu ya. Kenapa itu mungkin tidak ada follow up-nya gitu ya. Nanti boleh Bu coba kita mungkin diskusi langsung gitu nanti di tahap selanjutnya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya seberapa pentingnya, ya sebagai syarat wajib untuk kita bisa ikut ke tender-tender yang pemerintah adakan gitu. Demikian Mbak Reni. Baik, terima kasih Ibu Indri atas jawabannya. Mungkin kita akan memasuki pertanyaan lagi. Ini untuk pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab oleh Bapak Harmada terkait strategi apa yang dilakukan pelaku usaha untuk memenangkan proyek pengadaan eh, ja- barang jasa pemerintah, Pak. Mungkin Bapak Harmada bisa membantu menjawabnya, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini Bapak Ibu ya, cara memenangkan tender ini tentu kita harus lihat case by case. Tapi kita kalau bicara tentang strategi yang bisa diterapkan oleh seluruh orang, yang pertama tentu Bapak Ibu lihat dulu persyaratan apa namanya pengumumannya, persyaratannya apa saja. Bapak Ibu penuhi semua persyaratan itu, terutama di administrasi dan kualifikasi ya. Karena sekarang ini bukan soal harga lagi yang paling utama. Mungkin yes harga mempengaruhi, tetapi kalau kualifikasi tidak, administrasi tidak lolos, kualifikasi tidak lolos, apa gunanya harga terendah? Kira begitu ya. Kemudian yang kedua ya tadi TKDN Bapak Ibu sesuai materi kita hari ini. Kalau Bapak Ibu TKDN-nya di bawah kompetitor, apalagi harganya sama atau harganya di bawah sedikit, nah itu pasti kalah menurut saya. Begitu ya. Ya ini juga saya dulu kebetulan banyak melatih PPK supaya sekarang ini kan karena udah ada harga referensi harga tadi ya. Dan sekarang ini sudah berubah ini mindset PPK nih. Sorry, Pokja dan PPK. Dulu kan harga terendah itu udah pastilah. Misalnya administrasi kualifikasi Bapak Ibu bisa bersaing lah dengan kompetitor. Tapi kan kalau dulu setelah persyaratan administrasi kualifikasi bisa bersaing dengan kompetitor, apalagi misalnya Bapak Ibu punya lebih bagus, kemudian harga Bapak Ibu lebih rendah, mestinya itu menang. Mestinya itu menang ya. Kecuali ada faktor-faktor X lah. Tapi harusnya tidak kalah. Nah, sekarang tidak lagi harga terendah. Kalau Bapak Ibu TKDN-nya lebih rendah, apalagi di bawah 25%, PPK nggak akan berani, Pokja nggak akan berani memenangkan Bapak Ibu. Karena dia akan dapat kena sanksi dia. Gitu. Jadi, nyambung pertanyaan pertama tadi, seberapa penting TKDN? Ini ibaratnya Bapak Ibu, ini syarat yang tidak bisa lagi tidak ada.
Sekarang kok masih ada sih teman saya yang menang tender tanpa TKDN. Oke, memang masih ada tadi kan Bu Indri sudah jelasin tadi ada 4 kategori. Pertama kategori di atas 40%, kemudian kategori di atas 25%, kemudian kategori barang produk dalam negeri tapi tidak bersertifikat TKDN, kemudian kategori impor. Mungkin PPK atau Pokja sudah mencari nih, ternyata memang untuk barang jasa itu belum ada sertifikat TKDN-nya. Bisa dilihat di mana? Dilihat di tkdn.kemenperin.go.id. Kalau memang dilihat di situ tidak ada, maka Pokja boleh memenangkan yang tidak bersertifikat TKDN. Atau di katalog tidak ditemukan, boleh. Tapi itu pun nanti pasti nih Pokja bilang, bikin dong sertifikat TKDN-mu, soalnya ini nanti jadi laporan kinerja saya gitu. Sekarang semua kementerian udah berlomba Bapak Ibu. Apa tinggi-tinggian nih nilai pembelanja TKDN-nya. Dari mana lihatnya? Dari sertifikat TKDN tentu saja. Tiap 3 bulan Bapak Ibu, Kemenperin dan ganti-ganti hostnya ya. Tapi Kemenko Marves dan Kemenperin itu membuat tiap 3 bulan itu ada namanya business matching. Business matching ini nanti ganti-ganti nih hostnya nih. Bisa Kementerian Keuangan, bisa Kementerian ini, bla bla bla, gantian. Nah, di dalam 3 bulan ini maka selalu dilaporkan ranking pemerintah atau kementerian lembaga atau daerah yang belanja PDN-nya paling tinggi. Nah, di mana lihatnya belanja PDN ya tadi sertifikat TKDN gitu ya. Jadi kalau tanya apa cara menangkan tender ya kita bicara sekarang TKDN ya tadi. Kalau Bapak Ibu TKDN-nya rendah, ya mohon maaf begitu ya. Jangan salahkan PPK atau Pokja. Walau harga terendah punya Bapak Ibu, gitu ya. Nah, sekarang kenapa penting TKDN? Ya tadi syarat Bapak Ibu ini makin ke depan nih. Mungkin nanti 2005, 2026 itu tidak ada lagi yang terutama barang dan ini yang bisa ikut tender kalau nggak ada TKDN-nya pasti kalah. Sekarang mungkin masih ada karena proses pensertifikasi TKDN ini pun kan nggak cepat ya karena masih cuma punya 5 LVI sekarang. Karena itu nih bagi Bapak Ibu yang ingin dibantu ya silakan nanti bisa koordinasi dengan panitia lah ya. Karena prosesnya ini apa ya antriannya banyak. Luar biasa nih sekarang antrian nih apa namanya hype-nya udah makin kencang nih. Ya memang pemerintah udah menargetkan supaya nanti hanya 5% boleh impor. Di luar itu semua produk PDN, produk dalam negeri. Buktinya itu produk dalam negeri apa Bapak Ibu? Nggak bisa klaim lagi. Harus dibuktikan sertifikat untuk barang. Itu ya, mungkin itu ya pengantar dari saya, Bu Moderator. Monggo dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau ada pertanyaan lanjutan nanti boleh ya. Silakan. Baik, Bapak Armada, mungkin ini sedikit nyambung. Ada pertanyaan dari Ibu Adila. Untuk ke tender pemerintah yang dimaksud berarti juga seperti perusahaan pembangkit listrik negeri atau tambang ya, Pak? Atau hanya ada di e-katalog saja, Pak? Bisa dibantu jawab, Bapak Armada? Maaf, maaf kurang jelas yang pertanyaan apa, Pak? Ah, baik, Bapak. Ini mungkin ada pertanyaan yang lebih sedikit nyambung terkait tender juga, Pak, yang sebelumnya. Ini ada Ibu Adela ingin bertanya terkait untuk tender ke pemerintah yang dimaksud, berarti Hah? juga seperti perusahaan pembangkit listrik negeri atau tambang, atau hanya ada di e-katalog aja, Pak? Oh, oh tidak. Katalog itu salah satu platform Bapak Ibu. Tadi kan saya sebutkan ada 5 cara ya platform e-purchasing melalui katalog. Itu marketplace lah ya Bapak Ibu. Karena pemerintah kan sekarang sudah mulai menggunakan revolusi 4.0 ya. Jadi dia juga nggak mau kalah. Ini Shopee, Tokopedia udah makin meningkat. Jadi dia juga mau e-marketplace sebagai barang-barang yang bisa di-marketplace kan, biasanya yang simple-simple, yang udah rutin dan sebagainya, biasanya dikatalogkan. Itu satu. Yang kedua adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung yang tadi saya sebutkan di bawah 200 juta untuk barang konstruksi dan jasa lainnya, untuk 100 juta di bawah untuk bawah 100 juta itu untuk pengadaan konsultansi. Yang ketiga ada namanya penunjukan langsung. Itu khusus Bapak Ibu. Ini yang khusus-khusus nih untuk misalnya kunjungan presiden dan sebagainya. Itu nggak usah kita bicarakan lah di sini. Apa namanya ya? Karena ini khusus banget nih. Yang keempat tuh ada tender cepat. Nah yang kelima tender Bapak Ibu.
Jadi nggak hanya e-katalog. Jadi kalau Bapak Ibu bisanya di empat ini juga bisa sebenarnya. Cuma tadi kan saya pada kasih data nih. Sekarang udah di 2023 tender masih lebih tinggi. Sekarang di 2024 tender tender udah nomor 2, udah 200 triliunan. 300 triliunan ada di purchasing atau e-katalog. Nah, mungkin 2025, 2026 itu mungkin e-purchasing itu udah 70%. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang ingin peluang menangnya banyak itu masuklah e-katalog. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah barang saya nih seperti Bu apa tadi Adela ya? Bu Adela ini bisa nggak masuk ke katalog? Iya betul Pak, Bu Adila. Ya mungkin kalau tambang sama bisa untuk pengadaan yang lain ketika di penentuan langsung bisa aja Bu. Kalau memang itu khusus tender bisa Bu. Sepanjang pemerintah membutuhkan, gitu dulu. Jadi pertama harus ada kebutuhan dari pemerintah. Sama ya Bu ya. Kalau kita pun belanja di apa namanya di Shopee lah misalnya. Ini ibu-ibu nih. Istri saya biasalah belanja di Shopee gitu kan. Selalu ada panggil-panggilan tuh Shopee gitu ya. Oke. Sekalipun misalnya pedagangnya banyak di Shopee, Bu, laku nggak kalau nggak ada pembeli? Nggak laku. Tapi makanya harus ada kebutuhan gitu ya. Bapak Ibu mau jual di Shopee tentu harus riset dulu pasarnya. Ada nggak pembelinya di marketplace? Kalau nggak ada, Bapak Ibu mendingan mainnya di katanya ada di Facebook Marketplace contoh. Nah sekarang barangnya Bu Adela ini ada nggak kebutuhan pemerintah? Kalau ada, nah mungkin yang empat tadi, mungkin bukan di katalog. Karena di katalog misalnya masih barang ya, barang-barang lah atau produk. Jasa sekarang lagi dikembangkan, barang belum, barang yang paling utama. Nanti eh, mungkin di webinar berikutnya kali ya, nanti saya show gimana caranya membuat apa ya akun di katalog dan sebagainya dan sebagainya. Oke, jadi intinya Bapak Ibu, apakah semua usaha Bapak Ibu bisa masuk pemerintah? Bisa. Apakah harus di katalog saja? Tidak, karena ada 5 cara, ada 5 metode. Nah, pertanyaannya cuma satu, apakah pemerintah membutuhkan barang jasa itu? Kalau dibutuhkan, Bapak Ibu bisa. Kalau nggak dibutuhkan, ya itu yang nggak mungkin perlu apa ya sosialisasi dulu ke pemerintah. Ternyata Bapak Ibu punya barang. Sebagai contoh nih, pernah saya diminta oleh satu perusahaan, anak perusahaan dari Singapura, namanya dia bergerak di bidang AI. Dia lagi membangun semua kebutuhan apa ya perkantoran itu diganti menjadi AI, termasuk customer service. Customer service-nya AI live, bukan seperti AirAsia kan kita tanya nanti dijawab sama AI tapi dalam bentuk chat. Ini sekarang AI live dan dia bisa menganalisa pertanyaan kita. Keren lah waktu itu saya ditunjukin. Wah, mantap sekali saya bilang. Tapi waktu itu mereka bilang, tapi kami ada nggak ini kebutuhan pemerintah? Waktu kami cari itu Bapak Ibu sekalian di ini di LPSE pada zaman itu ya, itu kita sekitar 2-3 tahun yang lalu, belum nemu, belum nemu. Jadi belum ada kebutuhan itu di pemerintah. Nah, pertanyaan saya kepada mereka, apa statement saya kepada mereka adalah ini mungkin bukan pemerintahnya yang nggak butuh, tapi pemerintah nggak tahu kalau barang ini ternyata ada. Nah, gitu ya. Begitu. Sama dulu. Kita kan nggak tahu kalau kita nggak kita bilang nggak butuh AI dulu kan. Sebelum AI diperkenalkan kan begitu Bapak Ibu. Setelah AI diperkenalkan kan kita tahu, kita butuh siapa sih sekarang nggak pakai AI. ChatGPT misalnya. Tadi aja panitia udah membacakan tata tertib itu udah pakai AI Bapak Ibu. Ini mungkin nanti saya juga digantikan oleh AI sama panitia. Ya kan? Nah, maksud saya, apakah ini tidak dibutuhkan pemerintah? Belum tentu sebenarnya. Cuma memang kalau Bapak Ibu mau bantuan nanti, coba Pak dibantu cari di 5 tahun ke belakang ini ada nggak kebutuhan itu? Kalau ada, ya syukur-syukur Bapak Ibu ikut nih, main, mainlah bahasanya ya, terlibatlah dalam tender, dalam ini, nggak harus katalog. Gitu. Tapi kalaupun nggak butuh nih, belum tahu, belum ada kebutuhan nih. Nah ini saya kemarin kasih masukan ke perusahaan AI tersebut yang dari apa perusahaan Singapura tadi. Saya bilang saya bisa agendakan nanti tim dari AI untuk mulai roadshow ke pemerintah-pemerintah supaya perkenalkan itu produk. Mungkin saja sebenarnya mereka butuh tapi nggak tahu kalau itu ada. Karena begini, Bapak Ibu, ini harus dipahami juga nih. Jadi pemerintah itu dia walaupun butuh, tapi kalau barangnya tidak ada, dia nggak bisa bikin
apa namanya, KAK-nya, kerangka acuan kerja atau job spec-nya, kira-kira begitu ya. Nah, kalau job spec-nya nggak ada, berarti nanti nggak akan muncul di LPS atau di Sirup. Jadi harus ada dulu barangnya mereka lihat, baru mereka bikin job spec-nya, walaupun butuh. Misalkan tadi saya bilang saya butuh AI sebenarnya, tapi saya nggak tahu speknya gimana. Nah, makanya nih vendornya yang harus mendatangi pemerintahnya. Tadi saya usulkan ke mereka, ya udah bikinlah roadshow. Saya fasilitasi nanti. Kementerian mana saja yang mau kalian kunjungi, saya fasilitasi. Kita kenalkan di barang, gitu. Karena salah satu, ini Bapak Ibu ya, saya kasih tahu. Salah satu fungsi UKPBJ, nanti di setiap kementerian atau pemerintah daerah itu kan ada namanya UKPBJ. UKPBJ inilah yang mengurusi pengadaan barang jasa. Salah satu fungsi UKPBJ adalah memfasilitasi vendor dengan PPK. Jadi mereka akan memberikan fasilitas di mana para vendor atau pengusaha-pengusaha itu mempresentasikan barang jasanya. Terutama yang baru-baru, yang belum pernah ada didengar. Kurang lebih begitu. Jadi intinya tadi bisa ikut pemerintah? Boleh. Hanya saja pastikan ada kebutuhan atau tidak. Apakah harus katalog? Enggak. Ada 4 lagi. Apalagi misalnya tambang ini mungkin bisa aja penunjukan khusus, penunjukan langsung, sorry. Bisa aja tender. Gitu loh, Bapak Ibu. Ya, begitu ya, Bu Moderator. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti silakan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Harmada atas jawabannya. Semoga untuk Ibu Adela terjawab ya Bu untuk jawabannya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya sekali lagi Bu. Jadi sekali lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti bagi yang belum terjawab untuk nanti selanjutnya akan kami jawab langsung di kontak Bapak Ibu ya. Ini untuk pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaannya dari sebentar. Oh, dari Ibu Reni Oktavia katanya. Pertanyaannya, bagaimana pengajuan sertifikasi TKDN untuk bidang jasa tata boga catering? Nah, mungkin untuk Ibu Indri bisa dibantu jawab, Bu. Halo, halo Ibu Indri. Halo Mbak Reni. Ya, ya, dibantu jawab ya, Bu. Terima kasih. Baik. Oke, untuk prosesnya itu sebenarnya masih sama Bu dengan eh, apa proses pendaftaran sertifikasi TKDN untuk barang gitu. Jadi tetap kalau misalnya catering itu nanti dia produknya per satuan ya Bu gitu. Yang kita tahu gitu. Ini kan kalau catering itu kan berarti produknya ya yang kita jual gitu. Jadi mungkin nanti eh, misalnya bahan bakunya apa aja yang digunakan, apakah itu ada bahan-bahan yang mengandung apa eh, produk impor atau tidak gitu. Dan itu sedetail mungkin gitu. Biasanya mungkin apa eh, misalnya ibu menggunakan tepung atau bahan yang lain gitu ya dari impor gitu ya itu mempengaruhi juga gitu untuk nilai TKDN-nya. Termasuk koki yang masak atau alat-alat yang ibu gunakan di perusahaan catering ibu itu juga akan menjadi apa akan dinilai juga gitu untuk nilai TKDN-nya. Apakah barang tersebut, alat tersebut yang digunakan untuk proses produksi atau proses pemasakannya itu barang import atau buatan dalam negeri gitu. Kalau untuk prosesnya tetap sama, mengajukan terlebih dahulu gitu kan, dan mengisi self assessment, kemudian uh, apa menginput data-data dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu untuk SINAS. Kemudian proses verifikasi jika memang sesuai nilainya melebihi 25%, maka sertifikat akan bisa diterbitkan. Gitu. Terima kasih, Mbak Reni.
Baik, terima kasih Ibu Indri udah menjawab pertanyaan dari Oh ya, saya. Baik, Ibu Indri, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Reni Oktavia. Ibu Reni semoga menjawab untuk pertanyaannya ya Bu ya. Kalau gitu untuk sesi tanya jawab kita akhiri karena nanti untuk selanjutnya yang belum bisa terjawab nanti kita akan kontak langsung ke Bapak Ibu. Semoga semuanya bisa menjawab dan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi di nomor WhatsApp kami yang ada di grup. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi atas antusias Bapak Ibu peserta dalam acara sesi Q&A. Untuk selanjutnya, sebelum saya akan menutup acara webinar ini, akan ada closing statement nih dari kedua narasumber kami, yaitu dari Bapak Harmada Siboya dan juga dari Ibu Indri Albezia. Oh, dipersilakan mungkin dimulai dari Bapak Harmada terlebih dulu. Bapak Harmada dipersilakan untuk closing statement-nya satu dua katanya Pak, boleh? Baik, Bapak Ibu, yang intinya kita ini sedang ingin mengajak, karena saya sudah hampir lebih 10 tahun ya Bapak Ibu mendampingi pemerintah, membantu LKPP untuk mensosialisasikan agar pengusaha-pengusaha lokal ini, ayo dong banyak main di pengadaan barang jasa, karena sayang uang kita itu. Saya pernah diwawancarai Bapak Ibu sebenarnya oleh salah satu reporter TV, cuma nggak tahu kenapa kemarin tuh kok nggak dipublis gitu ya. Jadi saya diwawancarai salah satu reporter stasiun TV itu kenapa kita harus sekarang ini genjotnya TKDN. Karena tadi Bapak Ibu 1.200 triliun pada zaman sebelumnya itu kita 70% sampai 80% itu uangnya keluar. Kita mengeluh di sini, uang nggak ada, uang nggak ada. Tapi karena apa? 100.000 triliun kita buang setiap tahun keluar. Nah ini mengapa kita nih sama LKPP dulu, ayo genjot semua nih pemerintah nih, apa perusahaan lokal nih main di ini. Bayangin Bapak Ibu 1.000 triliun nih saya aja ngiler kalau ngitungnya nggak bisa saya hitung itu, ya kan? Apa sayang kalau kan keluar ya. Itu yang pertama Pak. Makanya nih saya beberapa kali udah sosialisasi kemana-mana ini supaya udah beberapa apa kelompok-kelompok bisnis ini saya sosialisasikan agar ayo masuk ke pemerintah, ayo masuk ke tender pemerintah, PBJ pemerintah. Simple kok, ada cara-cara simple. Jangan terlalu dengar dulu mitos-mitosnya. Kalau soal mitos itu banyak kan Bapak Ibu. Emang buka usaha juga nggak ada mitosnya ya. Emang dari 10 yang buka usaha berapa sih yang survive Bapak Ibu? Paling dua kan. Tapi apakah itu menghentikan kita untuk bikin bikin usaha? Enggak kan? Nah, apakah mitos-mitos di pemerintah itu akan menghentikan kita untuk menikmati cuan dari pemerintah? Harusnya enggak, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sekilas juga saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaan. Eh, apakah TKDN maksimal 40%? Enggak, Bapak Ibu. 100% juga bisa. Jasa ada kok 100%, gitu loh. Ada yang saya lihat tadi itu, saya buka sekilas tadi, untuk komputer, apa namanya, ada yang 70%. Saya kilas tadi saya lihat di apa namanya di websitenya Kemenperin TKDN karena itu adalah website resmi pemerintah. Ada 70%. Cuma kan ada dua cara mendaftar tadi Bu Indri sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau pakai yang TKDN IK yang gratis tanpa verifikasi faktual oleh LVI itu maksimal 40%. Karena apa? Seperti ini Bu Bapak Ibu kan ada dulu sertifikasi halal juga kan ada dua cara tuh. Yang self claim tidak perlu diverifikasi oleh penyelia halal itu bisa disebut halal tapi hanya untuk kategori tertentu. Tapi kalau Bapak Ibu mau apa namanya nilai TKDN-nya di atas 40%, saran saya gunakan cara kedua yaitu apa tadi TKDN non IK yang melalui LVI. Nah, tadi Bu Indri sudah nawarin karena pengalamannya sudah banyak di sana bisa bantu atau mau bantu di verifikasi data dulu kalau Bapak Ibu misalnya pengen yang apa yang murah meriah muntah ya Bu saya cuma diminta bantu untuk verifikasi aja nanti kami yang ngurus KLP ya monggo bisa atau Bapak Ibu mau verifikasi semua dokumen disiapin kemudian apa tadi bantu ngurus KLP juga Ibu Indri udah pakarnya lah ya kan nah itu bisa Bapak Ibu lakukan. Intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menikmati
acuan pemerintah, siapkan dokumennya segala macam. Kemudian yang penting adalah TKDN-nya jangan lupa. Supaya TKDN-nya di atas 40%, gunakan TKDN melalui verifikasi LVI. Gitu Bapak Ibu. Oke, gitu aja mungkin ya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen kontak saya juga bisa, atau melalui media sosial saya, nanti panitia akan share media sosial saya. Terima kasih Bu Reni, begitu dulu. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Harmada atas closing statement-nya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan closing statement dari Ibu Indri Albezia ya. Dipersilakan Ibu Indri untuk satu kata dua katanya nih Bu. Baik, untuk closing statement dari saya, cintai dan gunakan produk-produk Indonesia dan terutama dukung terus nih UMKM kita nih ya. Dan yang paling utama lagi, ingat pentingnya sertifikasi TKDN, ingat alatan. Thank you Mbak Reni. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Terima kasih juga ya Bu Indri atas closing statement-nya. Kalau gitu, terima kasih juga buat Bapak Harmada, Ibu Indri, selaku narasumber. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengadakan momen bersama webinar sore hari ini dengan foto bersamanya. Mohon dibantu semua Bapak Ibu untuk menggunakan on-cam dan tunjukkan gaya terbaiknya. Jangan lupa di on-cam ya Bapak Ibu semuanya. Baik, semuanya apa sudah siap ya? Ayo, Sat, baik kalau gitu kita foto bersama-sama. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi kita foto ya untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Lanjut, kita foto lagi untuk saat berikutnya. Tunjukkan gaya terbaiknya ya Bapak Ibu. Satu, dua, dan tiga. Terakhir, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas sesi foto bersamanya. Demikian seluruh rangkaian acara webinar dari PT Alatan Asasta Indonesia dengan tema Peluang Emas Sertifikasi TKDN. Persiapan terbaik untuk bisnis pengadaan barang jasa pemerintah sebagai wawasan penting terkait pengadaan barang jasa pemerintah dan juga sertifikasi TKDN pemerintah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Harmada Sibuayan dan juga Ibu Indri Albezia selaku narasumber yang telah memberikan insight yang luar biasa nih untuk tema di acara webinar hari ini ya. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada semua peserta webinar yang telah berkenan hadir dan juga antusias tadi ya Pak untuk sesi di tanya jawabnya. Lalu ini baik nanti jika Ibu dan Bapak peserta yang ingin mengetahui info-info lebih lanjut nih terkait acara-acara seru dari PT Alatan Asasa Indonesia, bisa di-follow aja akun Instagram kami di Alatan Indonesia karena pastinya nanti akan selalu ada acara-acara webinar ataupun pelatihan yang seru untuk bisa update skill dan juga pengetahuan pengetahuan Bapak Ibu. Saya Reni selaku moderator izin pamit undur diri dan izin untuk menutup acara webinar pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu.